Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena kebaikan anugerah Tuhan sudah menjadi saksi, amin. Karena percaya dalam kehidupan kita ini harus berdampak dan menjadi saksi Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Rasul-rasul menanti-nanti demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu dia diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang,
Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanannya itu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menantikan janji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum Yesus menderita dan disalibkan, ia telah mengingatkan para muridnya untuk tegar menghadapi semua guncangan iman kejadian yang akan mereka alami. Mereka akan tercerai-berai seperti kawanan domba yang dipukul. Perkataan Yesus ini terbukti, jemaat Tuhan, sebab para murid masih hidup dalam asumsi bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi untuk lepas dari penjajahan Romawi. Ini adalah konsep yang masih mereka pegang. Kenyataan ditangkap dan disalibkan Yesus membuyarkan impian mereka selama ini. Mereka mengira Tuhan Yesus ini seperti panglima perang datang untuk menaklukkan raja kerajaan Romawi yang di depan berdiri dan menolong mereka dari penjajahan. Ini adalah konsep mereka. Makanya sewaktu Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai. Jemaat Tuhan, seperti kawanan yang tidak memiliki gembala. Saat Yesus ditangkap untuk diadili oleh mahkamah agama Yahudi, tidak satupun murid Yesus yang menemani gurunya untuk menjadi martir, mendampingi Yesus waktu dihadapkan ke mahkamah agama. Bahkan Petrus yang sebelum penyaliban sesungguhnya akan menemani gurunya, justru dialah yang menyangkal Yesus hingga 3 kali. Ini para murid Yesus sangat ketakutan karena mereka sedang menghadapi kemarahan massa yang sangat banyak, yang sangat-sangat marah. Mereka berulang kali berteriak agar Yesus disalibkan. Sejak kematian Yesus Kristus, para murid tidak berani muncul secara terang-terangan untuk memberitakan kabar baik di depan publik. Mereka bersembunyi di suatu tempat dengan pintu terkunci. Saat para perempuan yang pulang dari kubur menyatakan kebangkitan Yesus pun, para murid menganggapnya sebagai berita bohong sebelum mereka melihat kejadian yang sebenarnya. Satu-satunya cara untuk membuktikan kebangkitannya adalah Yesus menemui para muridnya agar mereka tidak bertanya-tanya lagi, benarkah Yesus itu sudah bangkit? Makanya Yesus langsung menemui murid-muridnya. Berulang kali Yesus menampakkan diri dan membuktikan dirinya hidup. Tujuannya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan kembali iman para murid. Kelihatannya Yesus hendak menegaskan bahwa dia sama sekali tidak akan meninggalkan dan menelantarkan para muridnya, membiarkan mereka begitu saja. Yesus juga memerintahkan para murid untuk berkumpul, bersekutu, dan berdoa menyambut turunnya Roh Kudus yang akan mereka nantikan di Yerusalem. Yesus memerintahkan itu. Jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. Nantikan Roh yang akan diberikan itu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, menarik diperhatikan bahwa ke-11 murid itu bertekun dengan sehati dalam doa bersama para perempuan dan ibu Yesus dan saudara-saudara yang lain. Mereka sehati. Kesetiaan itu juga menjadi bukti penyertaan Tuhan dalam diri para murid. Tuhanlah yang memampukan mereka bersehati di dalam doa dan permohonan. Jemaat Tuhan, inilah yang mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Mereka diperintahkan untuk tetap di Yerusalem, tidak kemana-mana untuk menantikan Roh itu. Sewaktu para murid bertekun menantikan janji Tuhan itu Roh Kudus, para rasul
bermufakat, berembuk untuk memilih salah satu dari antara murid yang ada di situ untuk menggantikan posisi daripada Yudas yang sudah mati. Yudas yang sudah mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus, dia mati. Diterangkan di sana yang kita sudah baca tadi, dia membeli sebilang tanah, dan tanah itu dinamakan Hakaldama, tanah darah. Dan Petrus, pemimpin para rasul pada saat itu, memimpin rapat untuk memilih sebagai pengganti Yudas. Ada dua yang diusulkan, Justus dan Matias. Syarat yang diberikan untuk menggantikan posisi Yudas ialah mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu syaratnya. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan mereka semua. Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana karya Tuhan, karya keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka sudah tergolong murid-murid Yesus. Sidang jemaat Tuhan, ini adalah syarat-syarat yang diberikan. Artinya di sana, sidang jemaat Tuhan, yang dua orang ini yang dipilih ini, mereka terlibat langsung dalam pelayanan Yesus. Ya, terlibat mulai dari baptisan Yohanes, waktu Yesus dibaptis sampai Yesus naik ke surga, mereka ada. Artinya di sana, kalau mereka menyaksikan sendiri bagaimana karya Tuhan Yesus di dunia ini, pelayanannya, karya keselamatan, kebangkitannya yang diberikan, itu artinya mereka bisa mewartakan kabar baik itu dengan baik dan tidak mengada-ada. Ini yang maksud dan tujuan mengapa syaratnya itu diberikan, jemaat Tuhan. Dan pemilihan itu adalah mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mereka mengatakan kepada Tuhan, Tuhanlah yang tahu hati setiap orang manusia. Dan Tuhan artinya di sana, Tuhanlah yang memilih di antara kedua ini. Akhirnya yang terpilih menggantikan Yudas adalah Matias. Rentetan-rentetan kejadian ini itu membuktikan bagaimana dalam kehidupan para murid mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka taat menantikan roh itu di Yerusalem, dan juga pemilihan murid pun mereka serahkan kepada Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan, semua serahkan kepada Tuhan. Begitu juga kita dengan sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam kehidupan kita ini, janji Tuhan kepada kita ya dan amin. Yakin dan percaya dalam kehidupan kita, pasti janji Tuhan kita akan terima. Asal kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang memimpin kita, Yesus yang mengarahkan kita, dan Yesus yang memampukan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana kami menanti janji-Mu yang luar biasa untuk kami, seperti janji Tuhan kepada para rasul dan murid-murid Yesus. Tuhan, kami mau janji itu kami pegang, kami dapat menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku